Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang penanganan pasca panen ikan dan diagram perubahan psikokimia ikan. Sebelum beranjak ke materi atau penjelasan, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Serli Anggreni, yaitu saya sendiri. Lalu ada Salma Rahmania Zahro, Norma Hana Duyanti, Elsa Azahra, dan Latifah Hisan Rahadiana Putri. Next. Oke, pertama di sini ada penanganan pasca panen ikan. Untuk penanganan pasca panen ikan dimulai dari penerimaan bahan baku. Untuk penerimaan bahan baku ini bisa dilakukan melalui kontak dengan supplier maupun membeli langsung kepada nelayan sekitar. Nah, untuk membeli dari supplier ini tuh biasanya dibutuhkan menggunakan sarana transportasi berupa truk box yang berpendingin suhu minus 35 atau 40 derajat Celcius dan siap digunakan untuk aktivitas distribusi selama 12 jam. Yang kedua yaitu ada pencucian. Nah, biasanya untuk pencucian ini tuh dilakukan khusus untuk ikan yang masih segar atau baru ditangkap dari nelayan sekitar. Nah, pada ikan beku ini tidak dilakukan pencucian karena ikan yang sudah dalam keadaan bersih dari pengotor sehingga dapat langsung ditata dan dimasukkan ke dalam ruang pendingin. Adapun alat yang digunakan dalam proses pencucian ini tuh menggunakan air yang bersih, kemudian ada keran dan meja sortir. Yang ketiga itu ada penyusunan. Pada proses ini tuh ikan disusun. Pertama ikan disortir terlebih dahulu berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Kemudian ikan yang ukurannya kecil ini bakal diletakkan di paling bawah. Selanjutnya diberi pembatas dengan plastik LDPE agar lebih awet saat pembekuan. Nah, setelah penyusunan itu masuk ke tahap pembekuan. Nah, pembekuan bahan baku ini menggunakan mesin cold room terlebih dahulu sebelum penanganan ke si cold storage-nya. Nah, alat pembekuan ikan ini memanfaatkan susunan pelat metal atau aluminium sebagai pendinginan ikannya. Nah, penanganan cold room ini menggunakan suhu yaitu minus 40 derajat dan juga dengan kapasitas 18 sampai 20 jam. Setelah dilakukan pembekuan itu masuk ke penyimpanan. Nah, cold storage ini merupakan ruangan atau tempat penyimpanan ikan yang telah dibekukan dan dikemas dalam masker karton berdasarkan size atau ukurannya, yaitu dengan berat rata-rata maksimal 10 kg. Nah, kemudian kemasan ikan akan kembali di ruang pendinginan yaitu dengan suhu minus 18 derajat Celcius. Nah, setelah dilakukan penyimpanan itu masuk ke pendistribusian. Nah, produk ikan ini akan dilakukan pendistribusian umumnya berdasarkan permintaan si bayarnya. Itu karena dalam permintaan itu tidak hanya satu pasar saja. Jadi akan disebar di berbagai pasar atau tempat-tempat pendistribusian yang sudah langganannya gitu. Nah, itu digunain pakainya tuh menggunakan cold storage yaitu dengan suhu minus 18 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Selanjutnya itu ada diagram perubahan psikokimia ikan. Yang pertama itu fasenya itu prarigor. Tahapannya yaitu peredaran darah terhenti. Karena peredaran darah terhenti ini sehingga oksigen tidak lagi bisa diangkut, yang menyebabkan metabolisme sel pada ikan terhenti. Lalu tahapan kedua itu penurunan kadar ATP dan kreatin fosfat. Karena penurunan kadar ATP ini, otot-otot ikan mulai melemas sehingga ikan mudah dilenturkan. Lalu tahapan yang terakhir itu proses enzimatis yang berkelanjut. Tahapan enzimatis ini terjadi tanpa kendali sehingga mengakibatkan perubahan biokimia yang luar biasa pada ikan. Pada fase prarigor ini, kondisi ikan segar yang mati mulai ditumbuhi oleh mikroba. Selanjutnya itu ada fase yang kedua, itu ada rigor mortis. Jadi pada fase ini tuh keadaan otot pada ikan itu menjadi kaku dan keras. Jadi kelenturan ikannya itu menghilang dan ototnya itu tidak dapat bergerak lagi. Kemudian yang kedua itu terbentuknya akromyosin itu pada tahap awal itu prosesnya lambat. Kemudian pada tahap selanjutnya itu prosesnya menjadi cepat. Kemudian yang ketiga itu ada siklus kontraksi terhenti. Jadi
relaksasi antara resin dan aktin dalam miofibril itu terhenti, kemudian terbentuknya aktomiosin permanen. Nah, pada fase ini tuh ikan itu mulai mengalami kerusakan enzimatik dan mikroba yang lebih aktif. Nah, selanjutnya itu ada fase pasca-rigor. Nah, pasca-rigor ini merupakan permulaan proses pembusukan, yaitu nantinya otot-otot ikan ini mulai melunak secara bertahap. Nah, kemudian otot ikan ini disebabkan oleh autolisis. Nah, autolisis ini merupakan senyawa-senyawa sederhana hasil autolisis yang berfungsi sebagai media pertumbuhannya. Nah, kemudian ada pertumbuhan bakteri menyebabkan proses kerusakan ikan ini berlangsung semakin cepat sehingga ikan akhirnya dikatakan busuk dan tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, ikan ini biasanya lebih tahan terhadap pembusukan. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.